Hang deh nih. Oke. Bisa dilihat gambarnya, Nak? Bisa, Sir. Oke, kita lihat dari awal ya, Nak. Hari ini kita masuk pada materi debat bagian 2. Kemarin itu debat bagian 1 baru ya. Ini kita masuk debat bagian 2. Kita di sini akan akan mempelajari bagaimana teknik berdebat yang baik. Tapi ini debatnya debat resmi ya, Nak, bukan debat kusir kayak di kedai kopi itu. Enggak, ini debatnya debat resmi. Oke, sedikit mengulang. Jenis debat yang saya pertontonkan kemarin antara debat presiden dari Presiden Jokowi dengan calonnya Prabowo, apa nama debatnya itu? Ayo, diingat-ingat, apa nama debatnya? Nah, lupa ya. Namanya debat parlemen. Ayo, debat parlementer. Benar, pintar. Namanya debat parlementer. Jadi, perbedaan debat parlementer dengan yang lain, debat parlementer itu dia ada susunan acara di situ, susunan acara dibuat. Setelah itu, setelah susunan acara, dia masing-masing kontestan debat diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya ataupun mengemukakan semacam visi misi lah gitu. Oke, itu sedikit aja ulasannya. Oke, kita lihat dulu. Tentu dalam sebuah debat memiliki bahasa-bahasa dari sebuah debat itu seperti apa. Jadi di sini pemilihan ragam bahasa dilakukan untuk menghindari salah tafsir. Itu dia. Untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan, kelengkapan, kecermatan, dan kejelian pengungkapan ide yang harus diperhatikan. Dalam debat, apalagi debatnya itu debat kandidat wali kota atau pilkada ya, debat calon wali kota ataupun calon gubernur, maka di situ selalu diangkat isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat atau kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka di sini harus nih pintar kita dalam kecermatan, kejelian, dan kelengkapan. Kelengkapan ini maksudnya kelengkapan data. Data-data, jadi kan kita punya argumen nanti di dalam debat itu, tapi argumen itu tidak bisa kita keluarkan hanya berdasarkan pemikiran kita saja. Harus ada data dan fakta yang kita temukan. Dari data dan fakta yang kita temukan tuh, barulah kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan argumen kita. Jadi disitulah letak poin kelengkapan. Setelah itu kecermatan seperti apa? Kecermatan dalam memilih kata-kata dalam debat, sehingga lawan debat kita tidak bisa menggunakan kata-kata kita untuk melawan statement kita sendiri. Setelah itu baru kejelian, pengungkapan ide. Tentu pengungkapan ide ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau idenya kurang baik, nanti dia nih akan ada pertanyaan dari moderator itu tentang suatu permasalahan. Apabila permasalahan A dihadapi ketika Anda menjabat sebagai wali kota atau dibilangnya gubernur, maka bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan ini? Atau permasalahan yang memang sudah ada di birokrasi atau di pemerintahan, bagaimana cara calon tadi menyelesaikan permasalahan itu. Kira-kira saya contohkan begini. Masalah darurat di negeri kita ini apa kira-kira? Masalah yang paling darurat. Korupsi, Sir. Itu salah satunya, itu adalah masalah yang paling darurat di negeri kita yang saya lihat itu sudah mengakar. Maka di sini di setiap debat mau gubernur, calon gubernur, wali kota ataupun presiden, maka akan dikatakan maka akan diangkat isu-isu korupsi itu, bagaimana cara memberantas korupsi tadi. Maka di bagian pengungkapan ide, disitulah harus dijabarkan secara cermat, lengkap, dan jeli. Oke.
Kita lihat dulu seragam bahasa debat itu seperti apa. Pertama, bahasa debat itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia baku, baik tata ejaan maupun tata bahasanya. Jadi digunakan bahasa baku. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta, logis, tepat, dan hanya memiliki satu makna. Padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Ketepatan pemilihan kata atau diksi dan penyusunan kalimat yang efektif. Jadi seperti saya bilang tadi, saya katakan tadi bahwa ide-ide tadi harus sesuai atau argumen tadi harus sesuai dengan fakta. Fakta ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan temuan-temuan kita di lapangan. Logis, masuk akal, tepat, dan hanya memiliki satu makna. Oke, dia maknanya itu tidak banyak. Jadi sehingga penonton itu tidak salah tafsir. Yang ketiga, kata yang dipilih hendaknya kata-kata yang bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Jadi di sini tidak boleh menggunakan makna perumpamaan. Perumpamaan bukan tidak boleh, sebaiknya dihindari. Karena menghindari dari audiens kita salah tafsir terhadap pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Yang keempat itu penggunaan bahasa daerah atau asing atau bahasa prokem atau bahasa gaul harus diminimalkan. Apalagi di dalam debat resmi. Debat tuh apalagi debat parlementer ya seperti yang kita ulas tadi. Bahasan materi kita minggu lalu, debat parlementer itu kan debat yang resmi, memang ada susunan acaranya, kesempatan berbicara, setelah itu waktu yang diberikan, ada sesi pertanyaan, dan itu ditonton. Saya contohkan kemarin debat calon presiden itu ditonton berapa juta rakyat Indonesia, maka penggunaan bahasa daerah ini diminimalkan. Karena apa? Karena audiens kita atau penonton kita tuh belum tentu, saya contohkan mungkin presidennya dari daerah Jawa, terus dia gunakan bahasa daerah Jawa, sementara audiens yang menonton itu bukan orang Jawa seluruhnya, maka pesan yang akan disampaikan oleh calon tadi tak sampai. Nah, misalnya seperti saya lah orang Pekanbaru, tahu-tahu debat presiden menggunakan bahasa Jawa, tak paham saya maksudnya. Apa pesan yang ingin disampaikan dari calon tadi itu tidak sampai. Setelah itu bahasa asing, karena tidak semua orang menguasai bahasa asing. Maka gunakanlah kaidah bahasa Indonesia baku. Setelah itu bahasa prokem. Bahasa prokem ini bahasa-bahasa anak gaul sekarang nih. Apa bahasa anak alay gitu ya? Nah, itu bahasa gaul, jadi diminimalkanlah bahasa-bahasa seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak dari bahasa debat nih? Paham? Paham, Pak. Oke, Paham, ya. Sir. Oke, kita lanjut. Dari kaidah bahasa debat ini, penggunaan di sini kaidah bahasa debat ini, maka digunakanlah namanya penggunaan kata kerja mental. Seperti apa kata kerja mental? Nanti akan saya jelaskan seperti apa kata kerja mental. Setelah itu penggunaan kata ganti orang. Biasanya kita gunakan tuh kami, karena kan kita satu tim itu tidak sendiri gitu. Setelah itu penggunaan konjungsi. Konjungsi apa tuh? Kata hubung, Sir. Hubung, Pak. Oke. Setelah itu lanjut penggunaan kalimat definisi atau kalimat yang mendefinisikan terhadap suatu hal. Tapi kalau di sini isu biasanya, isu atau mosi. Mosi itu kan tema dalam debat. Jadi di sini ini definisi dari mosi tadi. Misalnya kemarin saya contohkan pro kontra vaksin COVID-19 kan. Maka dijelaskanlah di sini tentang pertama itu ya COVID, apa itu COVID-19, setelah itu apa itu vaksin, maka dijelaskan di sini. Oke, kita lihat yang pertama. Penggunaan kata kerja mental. Jadi sebagai teks bersifat argumentatif itu teks debat banyak menggunakan kalimat opini. Opini itu apa? Pendapat. Sir. Oke, pendapat ya. Sementara itu kalimat opini pada umumnya ditandai oleh kata kerja mental seperti mengetahui, mengerti, memahami, mengira, menduga, menginginkan, setuju. Ini kata kerja mental nih.
mengetahui, mengerti, memahami, mengira, menduga, menginginkan, dan setuju. Itu kata kerja mentalnya. Oke, kita lanjut. Ini ada contohnya. Anda, contoh nih ya, kata kerja mentalnya apabila dimasukkan ke dalam satu kalimat, kita tes pakai dengan kata mengetahui. Anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Ini kata kerja mental. Nah, kita lanjut. Jadi, akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Lanjut. Mereka percaya bahwa mereka dapat menembus pasar internasional dengan menggunakan kemampuan penghasilan alami. Ini kata kerja mental. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Sir. Oke, ini masih gampang ya. Dia yang jelas kata kerja mental itu kalau dia menggunakan kata mengetahui, mengerti, memahami, mengira, menduga, menginginkan, dan setuju. Jadi kalau dia udah menggunakan ini di dalam teks debat, itu sudah jelas dia menggunakan kata kerja mental. Oke, kita lanjut ke pilihan yang kedua, selanjutnya. Yang kedua ini penggunaan kata ganti orang. Oke, apa itu? Teks debat ini kan termasuk dalam teks yang melibatkan dua pihak. Debat ini sebenarnya kan melibatkan dua pihak. Bisa dua orang, bisa dua kelompok, bahkan bisa dua negara. Apabila isunya tuh atau mosinya itu menyangkut kepentingan dari kedua negara gitu. Jadi di dalam teks debat ini ada penggunaan kata ganti orang seperti kami. Kalau dia dalam sebuah kelompok, maka dia akan mengatakan kami. Karena di dalam satu kelompok itu ramai. Jadi di sini ganti orang pertama atau orang kedua. Kata-kata yang dimaksud seperti kami, saya, Anda, saudara, dan kita. Ini paling sering digunakan nih kata-kata saudara, dia menyebutkan lawan debat. Atau Anda. Kita lihat ya di dalam kalimat itu seperti apa contohnya. Contoh, saya sangat tidak setuju dengan pendapat bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat komunikasi yang penting di Indonesia. Ini dia kata ganti orang pertama, saya. Lanjut. Saya tetap tidak setuju jika bahasa Inggris menjadi alat yang penting di era globalisasi. Ini bisa diganti, bisa dengan kata-kata kita. Kita buat di sini kita tetap tidak setuju atau kami tetap tidak setuju apabila dia mewakili kelompok. Bedanya negosiasi dan debat ini apa, Nak? Apa bedanya? Kalau negosiasi, Sir, itu kayak mengajak, sedangkan debat itu menentang, Sir. Oh, debat menentang. Kalau debat menentang, kalau negosiasi mengajak. Kayak, iya, Sir, kayak mengajak lawan gitu, Sir. Oke. Ada pendapat lain? Kalau negosiasi itu tujuannya untuk mendapat kesepakatan bersama gitu, Sir. Kalau debat bakalan argumennya itu tetap beda-beda gitu, Sir. Oke, jadi begini, Nak ya. Sifat dasar dari negosiasi dan debat ini sama-sama persuasif. Kalau debat dia persuasifnya itu mengajak audiens untuk meyakini argumen dia. Argumen dari salah satu calon atau salah satu kontestan debat. Maka dia kemukakanlah fakta-fakta yang dia temukan berdasarkan dari mosi atau isu atau topik atau tema. Setelah itu dia gunakan argumennya untuk lebih meyakinkan. Negosiasi bagaimana? Sama juga. Negosiasi dia juga mengajak lawan negosiasinya untuk sama-sama mengikuti peraturan yang ataupun kesepakatan yang dihasilkan. Jadi perbedaan dari debat ini dengan negosiasi, seperti yang dibilang yang kedua tadi, negosiasi ini dia mencari jalan tengah.
Win-win solution lah bahasanya. Sementara debat harus ada yang kalah. Dia tidak ada cari jalan tengah di debat ini. Harus ada yang kalah. Kalau bahkan ekstrimnya dari sebuah debat ini bisa dipermalukan orang. Dipermalukan bisa. Itu kalau sudah parah. Tapi kita kan tidak boleh. Ingat, seperti yang saya katakan kemarin, materi sebelumnya, kesantunan debat itu, debat tidak boleh keluar dari mosi ataupun topik yang sudah ditentukan. Jadi penyerangan terhadap pribadi lawan atau tentang kehidupan pribadi lawan itu sangat tidak diperbolehkan. Tapi ada kok, Sir, di debat itu sampai kehidupan pribadi lawannya, ya. Tapi itu nggak benar. Itu yang salah. Debat nih kita nih mengadu argumen berdasarkan fakta atau data-data yang kita dapatkan, membuat audiens itu percaya, membuat kita tuh secara tidak langsung mengajak audiens itu untuk percaya dan yakin dengan argumen kita. Nah, itu perbedaannya tadi sama negosiasi. Bukan dia mencari perdebatan atau harus ada yang kalah menang. Mereka mencari jalan tengah. Oke, paham perbedaan debat sama negosiasi? Paham, Paham, Sir. Nah, oke, itu dia, Nak. Lanjut. Yang ketiga ini penggunaan konjungsi atau tadi apa kata apa konjungsi ini? Oke, pinter. Jadi dalam mempertahankan argumen ini menggunakan alasan atau kata-kata hubung, kausalitas yang bersifat meyakinkan atau menyimpulkan. Pernyataan itu ditandai oleh konjungsi sebab akibat. Dengan demikian jadi dan sejenisnya. Oke, kita lihat contohnya. Kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas karena memiliki kemampuan yang sama dengan orang asing. Ini salah satu kata hubungnya. Terus, jadi saya tetap tidak setuju jika bahasa Inggris menjadi alat yang penting di era globalisasi. Jadi ini kan kata hubung. Tapi kalau dalam penulisan proposal atau nanti dalam materi karya tulis ilmiah ini tidak boleh ditaruh di awal paragraf, diletakkan di awal paragraf, ini tidak boleh. Oke, lanjut. Akibatnya rasa nasionalisme mereka luntur karena kebiasaan tersebut. Ini tanpa kata hubung pun dia bisa berdiri sendiri nih. Rasa nasionalisme mereka luntur karena kebiasaan tersebut tanpa ada kata akibat. Ini penghubung antar kalimat ya. Oke. Lanjut. Yang keempat ini penggunaan kalimat definisi. Jadi mendefinisikan atau menjabarkan sesuatu. Kalau di dalam debat ini maka menjabarkan dari mosi ataupun tema. Mosi itu masih ingat kan arti mosi? Mosi itu tema debat. Oke. Teks debat juga seringkali menjelaskan suatu konsep terutama pada bagian-bagian awal. Oleh karena itu, sangat wajar apabila di dalam teks tersebut banyak dijumpai kalimat definisi yang ditandai penggunaan kopula adalah merupakan yaitu. Jadi ini sering sekali ditemukan di dalam teks debat. Nah, ini sering sekali ditemukan. Oke. Lanjut, contoh globalisasi. Apabila mosi dalam debat itu tentang globalisasi, kira-kira seperti ini. Dia akan menjelaskan globalisasi, apa yang dimaksud dengan globalisasi. Jadi saya jelaskan tadi juga apabila mosi kita itu tentang pro kontra COVID-19, vaksin COVID-19, maka kita akan jelaskan COVID itu adalah ini. COVID-19, setelah itu vaksin itu apa? Nah, baru jelaskan lagi tentang pro dan kontra yang ada di masyarakat, baru bisa kita mulai debat. Karena itu adalah data kita untuk melakukan debat. Jadi kalau dimasukkan dalam teks, dia seperti ini contohnya. Kita adalah Nah, ini penjelasan nih, kita adalah bagian dari dunia. Ini apabila dia dimasukkan ke dalam teks debat ya, contoh ini. Anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Setelah itu,
Tiongkok adalah negara yang sukses di bidang perdagangan. Lihat kan, saya tandai kuning ini kan, kata-kata kopula ini kan? Iya, Sir. Oke, ini apabila dia dimasukkan ke dalam teks. Padahal bahasa tersebut adalah bahasa nasional mereka sendiri. Ini apabila dia dimasukkan dalam teks, ini contohnya. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh teks debat. Baca dulu. Di sini ada moderator, pihak yang pro, pihak dan kontra. Baca dulu. Moderator, saat ini generasi baru telah muncul dengan nama generasi micin, yang berarti anak-anak sudah tidak perlu repot dalam melakukan sesuatu, semua dapat dilalui dengan proses instan. Bagaimana tanggapan kalian? Inilah mosinya. Nah, mosinya generasi baru atau generasi muda yang memiliki kemudahan teknologi. Ini dia mosinya. Maka ada pihak yang pro. Itu adalah hal yang bagus, berarti saat ini anak-anak telah mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal. Kita lihat lagi pendapat dari yang kontra. Ini ada dua ini, lawan debat. Apa bagusnya saat ini anak-anak lebih memilih yang mudah, tidak ada lagi berkumpul untuk mengerjakan kelompok bersama. Semua dapat dilakukan melalui media dan ujung-ujungnya anak akan terbiasa sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, ini saya tanya dulu. Dengan anak-anak, apakah teknologi seperti seperti sekarang ini, handphone, Android itu, komputer, internet, apakah memiliki dampak positif dalam kehidupan kita? Kita contohkan dalam belajarlah. Kalau menurut anak-anak ada tidak? Ada, Sir. Ada. Apa contohnya? Ada, Sir. Contohnya kita ikut nge-Zoom ini juga, Sir. Kita Itu. ikut Zoom ini kan juga karena perkembangan teknologi, Sir. Oke, perkembangan teknologi ya. Berarti sisi positifnya ada. Sisi negatifnya ada tidak dari kemajuan teknologi? Ada, Sir. Contoh? Banyak game-game yang membuat kecanduan anak-anak, Sir. Oke, banyak game-game yang membuat kecanduan anak-anak. Jadi menurut anak-anak, setuju tidak apabila dibuat game dijadikan nggak stabil. Game dijadikan olahraga, e-sport namanya kan sekarang. Tahu e-sport? Jaringannya nggak stabil nih, Pak. Halo, dengar suara saya? Aduh, waktu tinggal sedikit. Halo? Dengar, Sir. Sir. Oke, kita setuju tidak anak-anak tahu e-sport? Elektronik sport, apa sport? Olahraga. Game sekarang dijadikan olahraga tuh seperti game apa PUBG ya? Mobile Legend itu dijadikan olahraga. Setuju tidak anak-anak itu dijadikan olahraga? Dipertandingkan di Olimpiade. Namanya e-sport. Enggak, Sir. Kenapa enggak? Tidak, Sir. Kenapa tidak? Enggak, Sir. Kenapa kalau tidak itu alasannya apa? Halo? Halo? Dengar suara saya? Dengar, Sir. Oke, kita lanjutkan materi saja ya, Nak.
Di sini kontranya apa? Apa bagusnya saat ini anak-anak lebih memilih mudah, tidak ada lagi berkumpul untuk mengerjakan kelompok bersama. Semua dapat dilakukan melalui media dan ujungnya anak akan terbiasa sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sini dia setuju agar anak-anak tidak ketinggalan zaman lah bahasanya. Harus mengikuti zaman. Sementara yang kontra, dia mengatakan apa? Anak-anak terbiasa sendiri tanpa bantuan orang lain. Dilanjutkan lagi, justru bagus, berarti anak-anak mandiri. Terus lanjut lagi kontra, namun kita adalah makhluk sosial dan jangan sampai akhirnya anak-anak berpikir komunikasi tidak penting. Sudah jarang keluar rumah, di rumah hanya sibuk depan gadget, laptop, atau hal lainnya seperti itu. Terkadang orang tua juga tidak ditengok atau tidak dilihat. Sekarang pertanyaannya, siapa setuju dengan statement atau argumen dari pihak pro? Saya, Sir. Oke, kamu ya, Fahru Rozi. Ini pihak kontra siapa yang setuju dengan argumen dari pihak kontra? Saya, Sir. Saya, Sir. Oke. Saya mulai dari Farrozi. Apa alasan kamu mengatakan bahwa kamu setuju dengan pihak pro? Karena gini, Sir. Sebenarnya, Sir, kita ngikut Zoom ini juga suatu perkembangan modern, Sir. Kalau kita kontra sama itu berarti gak usah aja ngikut Zoom, Sir. Oke. Ini juga salah satu perkembangan zaman kan, Sir. Oke. Udah itu kalau untuk makhluk sosial begini, kita juga bisa berkomunikasi lewat online kan, Sir. Sekarang ini contohnya dengan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain, Sir. Oke. Dari pihak kontra tadi, kenapa kok kamu setuju dengan pendapat dari pihak kontra? Ayo, ada yang jawab. Tadi ada 2 orang saya dengar tadi yang setuju dengan argumen dari pihak kontra. Feel-nya gitu kan beda, Sir. Kalau misalnya jumpa dari via media sosial sama langsung ketemu gitu, Sir. Oke. Menurut kamu gimana, Farrozi? Pendapat tadi teman kamu yang mengatakan statement seperti tadi? Cuman perasaannya aja itu, Sir. Sebenarnya kalau tentang berkomunikasi, kita lebih dimudahkan dengan online ini sekarang, Sir. Contoh sekarang kan memang dilarang untuk keluar rumah kan, Sir. Stay at home. Jadi dengan adanya media sosial lebih mudah kita berkomunikasi. Kalau maupun tatap muka kan bisa lewat PC atau yang lain-lain, Sir. Oke. Kenapa harus berjumpa langsung gitu, Sir? Sama rasanya. Oke, dan ya, pendapat Farrozi seperti itu. Bagaimana dengan pihak kontra? Ada sanggahan terhadap statement dari Farrozi? Saya, Sir. Oke. Karena gini, Sir, kalau mengikuti, misalnya memang boleh, Sir, sebenarnya kita mengikuti zaman ini kan, Sir. Tapi Ya. Sir, jika dipikir-pikir ya, Sir, gadget ini juga punya banyak pengaruh buruk, Sir. Misalnya kayak itulah, Sir, orang tua yang ngomong gak didengerin. Terus dari HP ini, Sir, banyak banget tuh perilaku-perilaku buruk yang gak secara langsung keserap ke otak, Sir, gitu, Sir. Oke, bagaimana menurut kamu, Farrozi? Itu masih, Sir, urusan pribadi, Sir. Karena kalau tentang yang negatif-negatif itu kita yang menyaring, Sir. Bahkan di gadget ini lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya. Seperti ini contohnya kita ngikut Zoom. Ini kan suatu contoh positifnya, Sir. Kalau memang ini berdampak negatif ya udah gak usah ikutin. Gitu, Sir. Oke. Bagaimana pihak kontra? Ada yang bisa menjawab statement dari Farrozi? Ada? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Oke, ada bisa jawab pertanyaan apa statement dari Farrozi tadi? Oke ya, gini aja udah. Udah terasa bagaimana rasanya debat? Alhamdulillah udah, Sir. Apa yang dari debat singkat tadi, kira-kira pengalaman apa yang anak-anak rasakan? Kalau nggak setuju sama statement dari lawan, kayak mau cari statement lain, Sir. Itulah dia namanya debat itu, Nak.
Makanya saya katakan dari awal debat itu kita harus siapkan bahan kan. Nah, karena kita nggak bisa mengatakan debat tadi tanpa bahan. Tadi kan dengar aja Pak Rozi tadi mengeluarkan statement berdasarkan data yang dia bilang tadi, seperti Zoom ini Sir, ini kan salah satu kemajuan teknologi. Terus tadi dari pihak kontra tadi mengatakan, oh iya tapi dia punya sisi negatif seperti orang tua yang tidak dilihat ataupun banyak negatif-negatifnya. Itu berdasarkan data kan yang kalian lihat kan, yang anak-anak lihat sehari-hari kan. Benar nggak? Benar, Sir. Itulah yang dimaksud dengan debat. Ada nggak rasanya pingin mengalahkan lawan? Ada, Sir. Nah, Sir. itu dia. Oke, udah dapat pengalaman debat ya dari debat singkat tadi ya. Udah paham ya dimaksud dengan debat itu? Iya, Sir. Paham, Nah, oke. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disehatkan. Setelah itu jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Setelah ini nanti setelah pelajaran hari ini selesai, mohon dicek psikologinya. Nanti saya isi modul dan beberapa latihan ya. Oke, selamat berjumpa lagi. Mohon maaf kalau saya ada salah dan hilap dalam berkata-kata. Sampai jumpa, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.